Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya. Dalam mengawali kegiatan hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mana kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam acara yang mulia ini ya. Oke. Teman-teman sekalian, sebelum memulai acara ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri dengan sebuah pantun. Aku berharap kalian menjawab dengan cakep, jangan cantik ya. Siap. Pagi-pagi makan roti. Pas siang makan lagi. Perkenalkan, nama saya Andri. Yang akan membawakan acara sampai akhir nanti. Tepuk tangannya dulu, mana tuh? Oke, terima kasih. Sebelum kami membuka acara ini, kami akan mempersembahkan pantun yang kedua kalinya. Oke, ada pantun yang kedua. Makan buah leci dibuang bijinya. Jangan lupa dikupas bersama kulitnya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu sehat dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah datang dalam kegiatan Talkshow Curug di Curhatan Para Guru. Jadi ini karena kita bahasa Indonesia ya Bapak Ibu, beridentik dengan perasaan. Jadi curhatan brand dan masa ada enak budal kalau dalam bahasa Sundanya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini kita akan bercurah para guru. Ini adalah guru-guru di kelompok centil. Centil ceria dalam literasi. Baca yuk. Oke, nggak apa-apa ya. Kita semangat. Akhirnya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami akan menampilkan curhatan perasaan Bapak Ibu guru di sini terkait pembelajaran mendalam yang kita sudah pelajari dan sudah dalami ya dalam kegiatan dari awal sampai akhir sekarang. Nah, sebelum itu tak kenal maka tak sayang ya. Tadi saya udah memperkenalkan diri sebagai moderator, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan diri teman saya, yaitu yang seorang wanita yang dari SMP 2. Silakan Mbak Ibu Rindu, kami persilakan. Terima kasih Bapak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rindu Puji Astuti. Pendidikan terakhir saya di Universitas Surya Kencana Cianjur, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Unit kerja saya sekarang di SMP 2 Cipanas. Saya baru di SMP 2 Cipanas tahun 2024 saya mendapatkan penempatan di sana. Asalnya saya dari sekolah swasta di daerah pegunungan di bawah kaki langit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk perkenalannya. Terima kasih Pak Tri. Terima kasih Ibu Puji Astuti. Ini kayaknya nama-namanya nyerempet-nyerempet sama akan menjadi menterinya ke depannya. Amin. Bapak Ibu, selanjutnya ya, ini adalah seorang yang gagah ya, dari tubuhnya gagah ya. Badannya kekar. Jadi itu silakan Bapak Dwi. Terima kasih Bapak Andi. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dwi Yudianata. Saya unit kerjanya di SMP Madura Cipanas, backgroundnya S1 Pendidikan Sastra Bahasa Indonesia. Saya kalau mengajar bahasa Indonesia sendiri itu baru dimulai sekitar tahun 2016
S1. Sebelumnya saya mengajar informatika. Jadi memang kuliahnya waktu itu baru juga untuk mengajar gelar dan mengajar bahasa Indonesia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Dwija. Ini juga sama Bapak Dwija ya, seperti Bapak Rektor saya dulu kan. Jabat ya. Oke, selanjutnya ini yang paling bungsu di kelompok kita ya, paling bungsu, yang paling imut-imut ya. Silahkan Bapak Rian, tolong perkenalkan diri Anda. Terima kasih Bapak moderator yang sangat tampan dan gagah rupawan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rian Muhammad Sobirin. Betul ya Bapak Ibu, di sini saya sangat yang paling bungsu, makanya saya ke Ibu Rindu itu bilangnya kakak Rindu. Ke Pak Dwi saya bilangnya Abang Dwi. Ke gitu lah. Lebih curhatnya lebih hati lagi ya Bapak Ibu. Ke Ibu Soni, Oma. Latar belakang saya juga sama Bapak Ibu, dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kalau unit kerja saya di SMP Bina Utama, tapi pernah pergi terlebih dahulu ke Sukabumi lalu balik lagi ya karena hal-hal lainnya. Dan untuk curhatan-curhatan lainnya yang lebih panjang lagi akan saya sampaikan di segmen selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Mohon untuk berceria ketika kami centil-centil ini bercurhat ya Bapak Ibu. Terima kasih dan kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Bapak Rian. Sungguh mempesona sekali ya. Oke, selanjutnya saya akan perkenalkan juga yang sebagai notulen ya, yang paling senior, yang saya anggap sebagai oma saya Bapak Ibu. Silahkan Ibu Soni untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Memang benar ya, saya yang tertua di sini. Kebetulan saya juga di sini merasakan bahagia di bulan November ini. Kebetulan saya akan merayakan ulang tahun saya yang ke-61 tahun. Dan kebahagiaan lagi yang luar biasa yang saya rasakan adalah anak saya diwisuda. Memang benar yang dikatakan bahwa pengalaman itu banyak kali kita rasakan apabila berjumpa dengan teman-teman yang guru-guru hebat yang memberikan pengalaman-pengalaman baru dari guru-guru hebat kita yang muda. Dan di sini saya itu berasal dari Sumatera Utara dan besar di sana. Nama saya Soni dan saya ini besar di Medan juga. Dan setelah itu saya berpindah ke Pulau Jawa ini. Saya tahun 95 pindah ke Pulau Jawa dan melanjutkan hidup saya di Pulau Jawa ini. Terima kasih. Terima kasih Omaku. Oke. Kegiatan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan sesi curhat. Ya, curhat para guru yaitu curug ya. Curug itu akan dari atas ke bawah gitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan di kepala kita curahkan ke dalam hati dan kita keluarkan lewat mulut gitu ya. Itu adalah filosofi curug ya. Oke. Oke ya. Nah, bapak-bapak yang gagah-gagah dan ibu-ibu yang cantik-cantik gitu ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan berikan kepada Bapak Ibu. Tapi jangan tegang ya. Jangan tegang. Curhatkan saja apa yang Bapak Ibu rasakan. Kan kita itu sudah menerapkan pembelajaran mendalam, gitu ya? Oke, mendalam sih. Nah, apa sih kegelisahan Bapak Ibu? Kegelisahan, yang gelisah banget gitu ya. Saat Bapak Ibu menerapkan pembelajaran mendalam di lingkungan sekolah Bapak Ibu. Nah, mana dulu yang mau saya dulu? Oh, ini karena ini perempuan yang iya betul, ladies first. Silakan. Boleh Ibu Rindu untuk mencurahkan perasaan. Pertanyaannya bagus sekali. Oke. Aduh. Kegelisahan saya mungkin yang terbesar itu jujur nih. Saya gelisah
bisa itu saya takut nih lihat anak kok nilainya gede ya, kok nilainya bisa sampai 90 gitu kan, 95 gitu. Tapi ketika saya coba tanya nih, pendapat kamu nih tentang teks deskripsi itu apa, kok dia bengong gitu. Nah, terus ini nilai dari mana? Ketika ditanya kok dia diam aja. Nah, dari situ saya sadar bahwa ternyata kalau hanya teori itu tidak bisa, tanpa bisa menggunakannya itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu percuma aja gitu. Jadi bahasa Indonesia sebetulnya bukan hanya teori ya harusnya gitu kan, tapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulunya mana tuh? Aduh, keren sekali. Dikasih wow, pokoknya malah gitu. Nah, itu mungkin dari Ibu Rindu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu nih kegelisahan apa yang dirasakan oleh Bapak Rian kira-kira ya. Gimana nih kira-kira? Baik, terima kasih Bapak Moderator. Kalau kegelisahan saya ya ketika saya menerapkan pembelajaran mendalam ini, yaitu ketika apakah saya mampu menyampaikannya kepada murid, gitu kan ya? Karena kalau di lapangan itu ya murid tergantung kepada gurunya. Jadi yang paling saya gelisah pertamanya itu adalah apakah saya mampu? Tapi ketika saya mengikuti pelatihan PM ini ya, dan ternyata pembelajaran mendalam itu bukan hal yang baru ternyata. Pembelajaran mendalam itu sudah ada di tahun-tahun sebelum saya ada di dunia ini ternyata. Ya, pembelajaran mendalam itu. Makanya ketika saya melihat itu, itu harus jadi motivasi saya. Kegelisahan ini harus saya hapuskan. Saya harus mampu menerapkan ini di sekolah saya kepada peserta didik saya. Dan ketika saya mencoba mengimplementasikan ke murid-murid saya, yang pembelajaran itu tadi ada menyenangkannya, ya, ketika diterapkan itu ya alhamdulillah gitu ya, sangat ke merekanya juga sangat menyenangkan sekali gitu. Jadi kegelisahan yang pertama itu memang awalnya dari saya apakah saya mampu, dan ketika saya terapkan alhamdulillah menerapkannya juga sangat enjoy sekali. Begitu. Terima kasih Bapak Rian. Mana dong tepuk tangannya Bapak Ibu? Keren sekali. Kegelisahannya sudah terserahkan dari sini, tenang ya. Oke, selanjutnya mungkin yang dari yang paling gagah nih di kelompok kita ya. Pengen tahu nih kegelisahan apa sih yang Pak Dwi rasakan gitu ya ketika mengimplementasikan pembelajaran mendalam. Baik, terima kasih Pak Adi. Kalau dari saya, gelisahnya itu sebenarnya ketika jujur saya baru setelah mengikuti pelatihan belajar mendalam ini, kemudian baru saya praktekkan di sekolah atau di kelas saya. Sebelumnya ya saya guru mengajar template aja begitu. Template dalam arti masuk kelas, nyampaikan materi, kasih tugas, ulangan, nilai, akhir rapot selesai. Gitu. Tapi dengan pelatihan ini ternyata membuka pikiran, membuka wawasan, dan kegelisahannya itu bisa nggak saya ini merubah pola pengajar saya yang dahulu ke yang sekarang. Memang tentunya saya masih belajar dan semuanya masih proses, dan kegelisahan itu harapannya pada akhirnya saya bisa menghilangkan dan bisa melakukan pembelajaran mendalam, terutama dengan memberikan pengalaman belajar, memahami, merefleksi dan mengaplikasi dan merefleksi kepada para murid. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu buat teman-teman di depan ini ya. Luar biasa ternyata ya, curhatannya ya sangat menginspirasi kita semua ya. Nah, kita sudah menerapkan pembelajaran mendalam gitu ya. Tadi sudah mencurahkan kegelisahannya gitu Bapak Ibu. Nah, ketika menerapkan itu ada reaksi mungkin ya dari siswa nih. Gimana sih reaksi siswa ketika Bapak Ibu menerapkan pembelajaran dalam di sekolah Bapak Ibu masing-masing gitu? Apa reaksinya? Tadi ada aha moment gitu ya? Atau ada wow? Atau gimana gitu? Boleh dari siapa dulu? Silakan.
didik saya itu ketika momennya itu pas waktu saya mengajarkan materi cerita fantasi gitu ya, karena yang dimana kalau cerita fantasi ini mungkin materi yang memang sangat disukai oleh anak-anak karena itu berkesinambungan dengan khayalan mereka, imajinasi mereka ya. Imajinasi betul ketika menonton film Avengers dan semacamnya ya. Ketika saya menerangkan dan anak-anak itu sampai ada yang bilang seperti ini, wah Pak, ternyata dari imajinasi kita itu bukan hanya sekedar imajinasi ya, tapi bisa juga kita curahkan ke dalam tulisan atau kita juga bisa buatkan sebuah film. Karena waktu itu saya memberikan satu contoh dari novel Harry Potter, film Harry Potter yang dimana J.K. Rowling itu dia mendapatkan inspirasinya itu dari mimpi. Luar biasa. Ketika tidur dia bermimpi ada di kota penyihir. Nah, kata saya kepada anak-anak, kalau kalian pernah bermimpi atau pernah berkhayal, misalkan berkhayal dulu itu ingin menyelamatkan dunia atau apapun, curahkan saja ke dalam tulisan. Teks fantasi itu jangan hanya didiamkan di dalam hati gitu. Jadi kata mereka, oh iya benar ya Pak, jadi nanti kita juga bisa jadi penulis skenario, penulis novel. Masya Allah. Nah betul gitu. Nah jadi nanti kalian bisa, yang paling sederhana itu bisa nanti di-upload atau di-update-kannya itu di media sosial gitu ya? Iya betul, luar biasa sekali. Tepuk tangan dulu buat kalian, good job. Tadi berarti anak-anaknya itu bisa mengimajinasi ya gitu ya, betul. Menerapkan di berbagai media gitu ya. Luar biasa sekali. Reaksinya berarti keren. Tepuk tangan dulu dong, sekali lagi. Nah sekarang saya pengen tahu nih, gimana reaksi dari murid-muridnya Bapak Dwi dari Mardi Yuwana. Oke, silahkan. Ya, kalau di kelas saya reaksi murid tentunya ada perbedaan ya atau ada perubahan. Yang tadinya kalau kelas biasanya saya termasuk guru yang artinya ngomong itu hanya menjelaskan materi, tidak ngajak bercanda dan sebagainya. Pendiam jadinya gitu. Dan biasanya kalau murid berisik sedikit melotot, murid langsung diam. Takut dong. Ya, beda gitu, maksudnya memang tipenya gitu. Tapi semenjak pembelajaran mendalam ini kan kita harus mengelola kelas itu, terutama banyak role play dan lain sebagainya. Yang sudah saya praktekkan itu terakhir itu window shopping. Memang kelas akhirnya ribut atau ramai ya, karena semua berdiskusi, semua bekerja kelompok, dan saya harus artinya lebih aktif memutar ke tiap kelompok, memastikan pekerjaan mereka masing-masing. Dan saya lihat memang ternyata reaksi murid itu lebih happy, lebih senang ketika mendapat pekerjaan atau tugas yang saya berikan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Dwi. Keren. Berarti di Bapak Dwi anak-anak itu jadi responnya itu lebih aktif ya. Betul. Terlibat dalam pembelajaran, semuanya diakui muridnya. Oke, luar biasa. Nah, sekarang saya pengen tahu nih dari reaksinya muridnya Ibu Rindu. Silahkan Ibu Rindu. Terima kasih. Reaksi pertama dari anak-anak mungkin kaget juga ya, kenapa sih ibu ngajarnya kayak gini ya sekarang gitu kan. Agak centil gitu. Ibunya centil gitu ngajarnya gitu. Ngajarnya kok ibu hebat ya bawa peralatan gitu kan. Tapi kesini mereka sudah terbiasa, mungkin ibu bawa ini, kita akan ada game atau apa gitu. Nah yang paling gitu buat saya, di kelas saya itu ada anak yang dia itu asbun. Asal bunyi gitu. Terus bahasanya juga dia bahasa kasar lah, bahasa Sunda ya. Terus ketika diberikan tugas juga saya kira dia nggak bakalan ngerjain tugas gitu. Tapi ketika saya kelompokkan, kok dia jadi aktif ya. Dia jadi aktif. Terus ketika saya berikan tugas nih, kita buat video iklan. Nah, dalam bentuk video iklan, saya kira dia akan jadi
yang ngambil videonya. Ah. Tapi ternyata dia mau nih jadi Jadi pemeran Wah, luar utamanya, biasa malah dia sekali mau ya. diatur-atur temannya nih. Biasanya kan kalau di kelas dia paling nggak mau diatur. Oh. Tapi ketika di video Alpha itu, gitu ya, di alpha. iya, dia jadi mau diatur nih, kamu di sini jadi pencuri ya, gimana nih mengendap-endap. Itu dia mau gitu. Nah, saya terkesima ya lihat anak. Oh ternyata anak ini punya potensi tersendiri. Saya sudah mengunderestimate ya, mungkin ya, ini anak gak bisa apa-apa nih. Tapi ternyata ketika di proses pembuatan iklan saya lihat, saya ikuti gitu. Oh ternyata dia mau juga gitu, diajak teman-temannya untuk bikin video yang memang sebetulnya harus panas-panasan gitu, dia mau gitu mungkin. Oke, tepuk tangan dulu buat Ibu Rindu, keren sekali. Jadi reaksinya itu di Ibu Rindu, anaknya itu yang tadi aktif menjadi aktif, Bapak Ibu luar biasa sekali. Berarti pembelajaran mendalam ini udah gitu ya, luar biasa. Nah, berhubung dengan curhatan para guru, nah inilah momen yang paling saya tunggu-tunggu, ya. Nah, perasaan apa sih? Nah, setelah Ibu Rindu pelatihan, kemudian mengimplementasikan, apa sih yang menjadi perasaannya gitu? Apakah perasaannya itu jadi lebih semangat atau gimana gitu ya? Bisa membagikannya kepada teman-teman sekalian biar terinspirasi ya, biar yang tadinya yang lagi kan kalau manusia itu biasanya ada turun, ada naik. Takutnya ada yang lagi turun, nah kita gedor tuh biar lebih semangat lagi belajar, mengajar di sekolah gitu ya. Perasaannya gimana sih? Nih perasaan Pak Rian, terus Bu Rindu dan Bedui ini setelah pelatihan dan mengimplementasikan kepada murid-murid kita di sekolahnya. Oke, silakan mau dimulai dari siapa dulu nih? Oh, mau dari Pak Kwik dulu, silakan Pak. Perasaannya? Ya kalau perasaan mah tentunya senang dalam arti bertemu banyak teman ya, terus menambah wawasan. Tentu kalau capek ya pasti ya, karena setiap pelatihan tentu ada kewajiban yang harus kita kerjakan atau praktekkan. Tapi dibalik itu semua tentunya saya merasa senang, artinya saya menambah ilmu baru yang bisa saya praktekkan di kelas saya, yang artinya terutama nanti di sekolah saya bisa saya bagikan juga kepada bapak ibu guru yang lain yang belum ikut pelatihan. Mungkin memang sudah ada 3 di sini, tapi saya rasa 3 ini belum mewakili dari sekolah kami, karena masih ada beberapa bapak ibu guru yang belum mengenal, bahkan belum mempraktikkan pembelajaran mendalam di kelas atau di mapelnya. Maka memang tadi saya bilang saya cukup senang, cukup bangga juga ternyata wawasan yang saya dapat ini saya bisa praktekkan di kelas saya, dan juga artinya bisa saya bagikan di sini di talk show. Oke, terima kasih Pak Dwi. Mana tepuk tangannya dong? Oke, luar biasa ya. Ya kenapa kita tepuk tangan anak-anak juga kalau diapresiasi senang ya Bapak Ibu. Nah begitu pun dengan kami juga senang kalau diapresiasi gitu ya. Nah selanjutnya gimana perasaan kalian? Mungkin sekarang ya karena ya, wajahnya imut-imut, saya panggil kakak aja. Gimana kalian perasaannya nih? Terima kasih Abang. Mungkin kalau perasaan itu campur aduk sekali ya. Campur aduk sekali. Ada senangnya, ada sedihnya ya. Senangnya gimana senangnya? Senangnya yang pertama saya bisa berkumpul dengan guru-guru hebat di Cipanas ini ya. Guru-guru hebat, guru-guru senior, dan bahkan di pelatihan ini ada yang sebelumnya ketika saya menjadi murid ada guru saya juga. Siapa guru? Salah satunya mana guru? Ada Pak Didi, ada Bu Yulia, ya. Tepuk tangan dulu nih buat guru kita, tepuk tangan dulu. Guru-guru Iya. saya. Pak Rian bisa di sini kata guru-guru. Silahkan lanjutkan lagi. Senang sekali gitu. Bukan berarti artinya posisinya sama ya, tapi tetap saya menjadi murid mereka, dan bahkan di sini saya mendapatkan pembelajaran yang sangat-sangat mendalam ya dan bukan hanya dari ibu-ibu fasilitator, tapi dari teman-teman sekalian, dari guru-guru hebat sekalian.
karena saya datang ke sini itu sebagai wadah yang kosong. Wah, ada yang gimana ya? Wadah yang kosong, istilahnya gelas yang kosong. Lalu ketika datang ke sini, saya mendapatkan air yang sangat banyak, daging yang sangat banyak, ilmu yang sangat bermanfaat gitu. Nah, sedihnya ketika waktu di sekolah, Gimana? ketika ada acara gitu ya, ketika ada acara di sekolah dan kebetulan saya sebagai wali kelas, saya tidak bisa membimbing anak-anak saya ketika ada acara di sekolah. Ketika saya bilang, "Oh, nah, maaf ya Bapak gak bisa ikut." Nah, mereka bertanya, "Wah, Pak gak rame, kenapa gak bisa ikut?" Oh, berarti kalian Iya. apa guru yang dirindukan itu? Alhamdulillah. Padahal ini momen kita katanya. Ya mau gimana lagi Bapak, kita ada tugas sebenarnya dari Pak KS untuk mengikuti pelatihan. Nah, tapi memang di pelatihan ini saya sangat-sangat mendapatkan hal yang memang belum saya dapatkan, ilmu yang sangat bermanfaat. Ketika saya praktekkan juga, implementasikan di sekolah itu juga sangat, wah Masya Allah ke anak-anaknya. Bahkan ke guru-guru juga saya waktu itu bersama rekan-rekan saya di SMP Bina Utama, saya mengimplementasikan ke ibu guru. Itu sangat-sangat mereka mendapatkan hal yang memang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya gitu. Jadi ya kalau misalkan tentang perasaan itu campur aduk betul. Tadi kata Pak Dwi juga ya, capeknya ada, senangnya ada, sedihnya ada, dan semuanya Oke, kita dapatkan. terima kasih Pak Rian. Tepuk tangan dulu buat Bapak Rian ya. Terakhir ya Pak Ibu ya. Karena ini emang pertanyaan terakhir kan gitu ya, ditunggu-tunggu. Nih Bu Rindu silakan, pengen tahu perasaannya kayak gimana? Perasaannya pasti senang ya, seperti Pak Dwi dan Pak Rian, ada senangnya, ada sedihnya, ada khawatirnya juga. Senangnya saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat di sini, yang dimana awalnya nih saya khawatir, saya nggak bisa apa-apa nih, gitu ada perasaan gitu. Terus saya tiba-tiba ditunjuk harus ikut, apalagi perwakilan dari sekolah itu adalah ibu hebat juga. Ibu-ibu semuanya ya. Ya, ibu hebat Ada juga. laki-laki ya, oke. Gitu. Aduh, saya anak baru nih. Saya anak baru gitu. Bisa nggak ya? Takutnya prospek gitu. Tapi ternyata ketika saya ikut pelatihan ini gitu, oh ternyata saya tadi yang apa yang dikatakan kalian gitu kan. Saya ini gelas kosong nih datang ke sini, terus saya dapat ilmu, dapat sampai luber ini ya gelas saya gitu. Tapi yang saya khawatirkan juga ini adalah ketika saya berada di sekolah nih, takutnya kan ketika saya mengajarkan anak-anak banyak juga yang nyinyir kan, kenapa sih si ibu itu mah bawa infokus terus tiap hari gitu kan. Terus si ibu itu bawa kertas, ngapain sih ibu ngerjain apa sih? Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya nggak apa-apa, memang harus seperti ini nih ke anak-anak gitu. Mudah-mudahan mereka juga akan mengikuti gitu apa yang saya lakukan gitu, walaupun tidak langsung mereka mengikutinya. Itu mungkin. Oke, terima kasih buat Ibu Rindu. Tepuk tangan dulu buat Ibu Rindu. Nah, Bapak Ibu, nah saatnya kita masuk ke penghujung waktu ya Bapak Ibu ya, karena waktu pula yang memisahkan kita. Di sini kami dari kelompok Centil sudah menyuguhkan talk show yang sesederhana ini, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini saya akan menutup dengan sebuah pantun lagi, dimulai dari pantun ditutup dengan pantun Bapak Ibu ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian.